ngapain aja. Tetap memfokuskan full untuk drafting phase kali ini, match ketiga, game kedua kali ini. Tapi mungkin saja respect juga ke arah teman-teman banning phase-nya ya. Itu ada chip yang bisa di-ban terlebih dahulu ataupun Cusin yang emang respect ke area sana juga. Mereka fokus ya ataupun Fanny menjadi pilihan utama di sini. Selanjutnya teman-teman dari EVOS Icon mereka bisa ngeban chip Matilda ketika tidak ingin ada enabler di sana. Ataupun juga teman-teman dari Pendekar Esports selanjutnya bisa juga respect ke arah Cusinnya yang emang sangat-sangat mengganggu ya line up dari yang mereka telah siapkan. Chip menjadi dua pilihan ya. Selanjutnya Aku tidak pernah Cusin berhenti menjadi berjalan. pilihan. Oke, Matilda, Povius, Khalid, Gatot Kaca. Banyak sekali hero-hero yang emang perlu diambil dan juga menjadi sebuah pilihan di sana untuk melihat bagaimana mereka mengambilkan kesempatan kali ini. Balik lagi, even though EVOS Icon mereka bisa shining mendapatkan Cusinnya, itu respect sebenarnya. Jadi daripada di first pickin malah dikembalikan lagi momennya seperti itu, ya udah kita ngambil aja, kita ban aja Cusinnya, it's okay. Kita pakai strategi yang lain. Selanjutnya mana tahu Link atau Hayabusa emang sengaja mau dilepas ataupun mau di-ban, itu sebenarnya masih viable banget karena berhubungan juga teman-teman dari Pendekar Esports. Salah satu yang emang bisa bikin mereka shining pun juga adalah Povius. Nah ketika kalau misalkan Poviusnya emang lepas, itu lumayan bisa merajalela. Minimal mereka ada EXP yang bisa sustain juga. Mungkin Gatot Kaca ataupun Khalid menjadi pilihan di sini. Otot kawat, tulang besi. Dan yang nantinya bisa membuat mereka ini bisa lebih power lagi lah ya. Sebetulnya kalau misalkan mereka mau ambil Khalidnya ini bisa diambil sih. Tapi ini juga bisa menjadi opsi banning ya. Apalagi dengan adanya Pocoyus yang masih kebuka lebar juga. Oke, kalau misalkan udah mengetahui posisinya seperti ini, melihat lumayan banyak banget posibilitas yang emang bisa dilakukan terus-menerus dari teman-teman EVOS Icon sebenarnya. Suyo menjadi sebuah pilihan di sini dan melihat dari first pick, so kita lihat lagi kesempatannya kali ini teman-teman dari Pendekar Esports. Dan kesempatan kalau misalnya udah tahu Povius menjadi sebuah pilihan, balik lagi EVOS Icon. Mereka mendapatkan sebuah kesempatan di sini ya, berhubungan dua pick yang menjadi lumayan penting utama di sini ya dari Gun dan juga Brian. So let's see. Balik lagi dua hero penting, Khalid mana tahu emang pengen diambil ataupun juga take away Chow-nya Drew bisa menjadi sebuah pilihan sini atau bisa memfokuskan junglernya juga yang emang bisa menjadi damage dealer mungkin Link ataupun Hayabusa. Tapi dengan adanya Pocoyus yang udah diambil di awal, ini Pendekar Esports punya opsi yang cukup lumayan bagus juga ya. Sementara itu EVOS Icon yang sekarang langsung to the point ambil buat ke arah alfanya sih. Apakah mereka akan mengambil dua tipikal true damage alpha dan juga Harit di awal, tapi ternyata tidak. EVOS Icon cenderung mereka bakal amanin dulu ke arah high loss-nya. Karena kalau misalkan high loss-nya di tangan dari Pendekar Esports dia bakal bahaya kayak di game yang pertama. Cuman sekarang nih Pendekar Esports, mungkinkah mereka bakal ambil untuk power dari Speechless dengan adanya Yip-nya kembali? Karena kalau misalkan Yip-nya diambil lagi dari Speechless, mungkin ini high loss-nya nggak bakal bisa nyaman ya buat buka Glorious Pathway-nya. Spear of Alpha-nya juga nggak bakal bisa terkalkulasi nantinya. Oke, dan kita ngomongin secara range, mereka pun juga sebenarnya udah dapat Nathan menjadi sebuah pilihan di sini ketika kalau misalkan mereka pengen ngambil itu ataupun juga mage terlebih dahulu menjadi sebuah pilihan buat teman-teman Pendekar Esports. Mana tahu ya Aurora, Vexana yang pengen dikombinasikan Lumega juga melawan Morpheus atau bahkan Nolan. Ya, Rasanya di lo ternyata. wah ini di antara banyaknya assassin jungler yang kebuka, Nolan ya yang dipilih dari Pendekar Esports ya. Walaupun memang adanya Link juga kan, Hayabusa. Cuman ini potensialnya besar banget sih. Nolan dan juga adanya Nathan juga kan, plus Popoyos ya. Out-nya ini enak banget kan dari Nolan itu sendiri. Sementara itu sekarang dari EVOS Icon, mereka mau ngamanin apa nih? Mereka mau ambil Haritnya lagi kah buat Inaya? Karena buat berhadapan dengan adanya Nathan ya Harit masih oke sih. Tapi kalau misalkan mau digeser juga atau mau pilih
yang lain ke arah Moskov, ini juga masih aman sih, buat aman dari Poveusnya juga kan. Bener, sebelum memasuki bearing phase yang kedua ya, Moskov diambil sih not a bad idea, tapi mungkin di ngeband dan ternyata tetap fokusnya ke arah Harit. Oke, Harit yang ganggu Nathan banget sih ya emang di early game di sana. Tapi balik lagi bearing phase yang kedua di Pas Icon masih dapat kesempatan band mid lane yang juga belum ada Valentina bisa saja yang biar tidak bisa mengcopy ataupun mungkin hero-hero yang lumayan sakit lagi menjadi sebuah pilihan biar tidak ada teleportasi karena tahu kalau misalkan dengan 3 hero itu dengan line up yang cukup penting mereka bisa banget ke pushback karena rotasi cepat. Tigreal menjadi opsi biar tidak ada combo-wombo dari Fast Icon yang full CC. Iya, apalagi sekarang Woi ya bahkan yang ditarget dari Icon. Cukup lumayan menarik juga sih. Dan sekarang pendekar esports, mereka langsung buang nih Tigrealnya. Karena Tigreal ini masih jadi peluang besar juga buat EVOS Icon. Sehingga Helosnya digeser ke arah sisi XP lane. Sementara itu, EVOS Icon, mereka kali ini akan mengambil sosok hero seperti apakah? Karena ini sebetulnya buat Speechless juga Yves masih kebuka. Tapi kalau misalkan kita tidak berbicara soal Yves ya, mau ambil ke arah Valentina ataupun memang ke arah Vexana, ini masih bisa menjadi opsi yang bagus sih buat EVOS Icon. Oke, selain dari itu juga Antara memasuki semua Benny dimensi, Chief menjadi ada sebuah pilihan di sini keseimbangan. yang dimana mereka Aku bisa langsung diciptakan tutup untuk aja. Dan mengetahui kalau misalkan teman-teman dari pendekar esports last band menjadi sebuah pilihan di sini, Vexana bisa, ya gimana ya ngomongnya, tipisin magenya, but at the same time dia sendiri pun juga belum pilih. Kalaupun Vexana ditutup, kesempatan buat EVOS Icon menambahkan efek sisi itu bisa saja ke arah Aurora. Kalau misalkan mereka ingin mengambilkan hal itu, so Harapan akan last tetap band. ada. Bahkan Vexana ketika ternyata. semuanya terasa menyedihkan. Wah, ini bener-bener dari segi hero match-nya udah mulai dibuangin satu-satu ya, dari mulai Cusin, Yves juga, Luoyi, dan juga adanya Vexana. Cuman sekarang nih dari Post Icon, berarti mereka harus menjawab nih dengan tipikal-tipikal hero yang punya range yang cukup lumayan besar juga kan. Ya kalau memang misalkan mau ngandelin dari Valentina juga ini masih masuk sih. Cuman berarti butuh banget tipikal-tipikal roamer yang emang nantinya kuat pastinya buat diri ini bagian depan. Kalau misalkan mau ambil buat adanya edit juga ini masih bisa masuk buat di tangan EVOS Icon, atau bahkan mungkin Aku tidak EVOS Icon menyembuhkan rasa mereka sakit, bakal ambil tapi lagi nih memanfaatkannya. tipikal-tipikal roamernya yang emang cukup lumayan agresif kayak Chow gitu kan. Dan kalau misalkan Valentina sudah ada berarti hero apapun yang kalian ada ultimate ya saya. Dan juga sebenarnya kesempatan yang bagus untuk teman-teman dari pendekar esports ya. Overload aja itu pilihan Valentina ya. It's okay. Kita ngambil hero-hero yang memang momentum maker. Maybe Balerik menjadi pilihan yang cukup unik di sini tapi not bad juga. Or probably a Ruby can work. Ruby Roam itu sebenarnya masih bisa, dan Aurora. Ya, sudah diprediksi tadi ya yang bisa diambil. Dan juga pilihan terakhir untuk pendekar esports lock in ke arah hero Chow. Oke, Hapuskan semua masih dengan ketidakadilan signature di hero-nya, dunia ini. dengan comfort hero tentunya. EVOS Icon last pick. Mage sudah, Roamer sudah, Jungle sudah, Gold sudah. Ini EXP butuh roam-nya nih, EXP EXP roam. atau enggak roamer ya. Ya sekarang kan edit sih yang masih kebuka ya kalau mau misalkan mau dipilih. Tapi kalau misalkan mau geser ke Khalid, ini ada Khalid loh. Khalid yang masih kebuka juga sebetulnya, Yes, yang bisa benar diambil di tangan EVOS Icon. Ya, yang lumayan bisa mengganggu Poviusnya juga ada di tengah, yang emang juga bisa ngejumpin ke backline dan juga probably baiting lawan dengan Chow-nya, dan juga mengganggu yang mana tahu Nathan ataupun Auroranya mainin timingnya secara baik-baik, ataupun juga Terry Islam menjadi pilihan yang bagus di sini ketika kau mau main EXP, dan Grok menjadi sebuah pilihan di sini. Eits, 2 rover. I lost tempel gak sih Grok Assassin? Tapi tergantung ya, itu gak berlaku buat semua orang. Wow. Ini last pick ya dari EVOS Icon yang emang betul-betul cukup lumayan mengagetkan kita ya. Kembali lagi EVOS Icon mereka membawakan adanya drop yang kita sering saksikan sebelumnya. Tapi untuk sekarang-sekarang sudah cukup lumayan jarang. Sementara dengan adanya drop dan juga high loss, mungkin ini dropnya bakal berada di arah sisi nomor ya harusnya ya. Ataupun juga bisa dijadikan EXP sih. Tergantung mereka mau mainnya gimana.
sebuah meta grab scene pun juga sebenarnya masih lumayan viable di sini. Yang mengganggu Hylos ya tempelin Nolan juga. Lumayan mengganggu, jadi kayak ibaratnya mainnya di feeder tapi ini Hylos feeder. Ya untuk di game yang kedua kali ini pembuktian juga pastinya untuk EVOS Icon mereka bisa langsung babat habis 2-0 atau mungkin Pendekar Esports mereka akan memberikan perlawanan dengan 1-1 dan terjawab sudah sekarang. Groknya di arah sisi roamer, Hylos-nya di arah XP lane dan ini banyak banget loh Purify ini sudah 2 ternyata dari EVOS Icon. Respect sebenarnya, dan selain dari itu juga groknya yang main grok tempel ternyata ya ditukar, tapi overall masih oke karena dari Drew pun juga tidak berhenti untuk mencarikan informasi sama seperti dari game-game sebelumnya yang kita bisa nonton. Tapi ini Pophius dan Hylos-nya, wow, bahkan ada flicker yang dikeluarkan secara defensif dan dengan skill satunya Brian sangat sakit loh ini Hylos. Wah, itu JSK hampir aja kena first blood ya di arah bagian atas. Sementara itu barir yang dibuka dari Aleva. Ini seolah-olah memberikan satu buah ancaman juga pengecekan ke arah rumput yang terus-terusan di pop up. Yang membuat speechless, gak bisa pegangin rumput di arah mid-nya. Dan bahkan Drew yang sekarang juga sudah melakukan trigger juga ya. Dimana memang Drew ini tugas dan tanggung jawabnya cukup lumayan berat sekarang. Apalagi tipikal roamer dari EVOS Icon ini Grok. Dan selain dari itu juga kalau misalkan mereka mau EXP-nya seperti itu, Aleva gak boleh terlalu agresif, masih aman aja, follow up-nya belum ada. Sedangkan kalau kita ngomongin di atas, itu siap-siap island battle. Dua-duanya sustain, dua-duanya sakit. Tapi at the same time kalau misalkan adu gebuk Pophius di early, itu sebenarnya agak susah untuk men-trigger ultimate yang benar-benar bikin Pophius-nya sangat susah. Karena Hylos tuh gak ada efek dash. Iya, udah stalemate aja gitu loh, mereka pukul-pukulan di atas. Kayak ibaratnya Esmeralda lawan Uranus. Iya, kayak butuh waktu lama nggak sih ya buat adanya satu buah poin eliminasi juga. Dan sekarang Total Cap di sana Bayu Dunia Game sudah mulai hadir. Sementara itu Drew memberikan satu buah gertakan juga terhadap pergerakan yang dilakukan oleh DPZ. Dan sekarang Purple Buff yang ternyata masih mampu untuk diambil. Sementara itu tidak adanya retribution berarti dari Pendekar Esports apabila melakukan setup di arah turtle. Fracture yang dikeluarkan right on time, tapi DPZ coba ingin melihat Glorious Pathway telah terbuka. Special menjadi target utama di sini, tapi Bridge Glacier yang di-cancel dan bisa di-copy kembali. Dua-duanya yang di-trigger. Dan bahkan belum ada yang bisa hapus J-Ski. Bisakah Shining mendapatkan Brian kali ini? Tidak boleh terlalu maksa, ternyata First Blood. Buying time yang sangat bagus dan juga trigger dari Retribution. Bisa mendapatkan dua frontliner dari EVOS Icon. Bahkan tidak tanggung-tanggung dua pemain yang langsung dihilangkan Pendekar Esports. Mereka begitu agresif, mereka langsung melenyapkan 2 nyawa sekaligus dari EVOS Icon dan membuktikan bahwasanya J-Ski yang sekarang lebih strong dengan adanya Pophius yang dia gunakan. Oke, secara leveling teman-teman dari EVOS Icon lebih unggul, tetapi kalau kita ngomongin dari gold, gara-gara gain yang itu sudah mulai dikejar juga sebenarnya dari EVOS Icon. J-Ski di belakang harus lebih berhati-hati. Flicker pun dipaksakan, tapi Glorious Pathway yang di-trigger cuman buat efek slow. Dan karena berhubungan udah ada flicker, balik lagi ke jalan kaki yang normal, jadi tidak apa-apa. Teman-teman dari EVOS Icon fokus ke area mid juga. Kayak kali ini pun emang lebih fokus untuk bergerak secara berbarengan dari satu grup ya. Jadi kalau misalkan emang ingin cabut ataupun inisiasi, siap-siap saja. Nolan Dearly lumayan baik sakit, tetapi balik lagi belum bisa inisiasi terlalu jauh. EVOS Icon pun juga harus berhati-hati. Iya, dan sekarang lihat controlling di arah segi mid lane-nya ini coba buat dikuasain sama EVOS Icon. Cuman sayangnya selalu kesendat dengan aja Hellstone Blast yang dipop up juga dari Speechless dan in-game equipment by Dunia Game. Oke, kali ini sepertinya sudah akan adanya Meteor of Event yang akan dibuild dari botol ya. Walaupun memang masih item pecahan, tapi setidaknya botol harus berfokus dulu terhadap item utamanya pastinya untuk membuat dirinya nanti bisa untuk berhadapan dengan Inaya. Karena ini Inaya cukup lumayan bahaya banget loh sebetulnya di arah segi bawah. Dan mengetahui kalau misalkan turtle pun sudah dikeluarkan, sebentar lagi akan nongol. Tentunya turtle camp-nya selalu hadir. By Dunia Games, teman-teman dari EVOS Icon pun sudah mulai berebutan posisi di sana, sedangkan botol harus terpaksa berada di tengah situ. Bridge Glacier yang right on point bisa di-copy dua-duanya menjadi moment maker di sini, tapi Drew terpaksa dipulangkan juga, menyisakan Speechless dan juga botol yang tidak ikut teamfight itu. Ingin mencoba plating tapi sebenarnya tidak cukup. EVOS Icon bisa mendapatkan gain turtles itu dan bahkan mendapatkan lead 1.000 gold. Teman-teman dari EVOS Icon menang trade ini.
Wah, ini dia EVOS Icon. Mereka sudah memulai untuk membalikan keadaannya dan orange buff yang bisa mereka curi serta satu kiting di arah sisi bagian bawah bisa untuk mereka ambil, dan sekarang outer bottom turret seharusnya ini bisa dihancurkan oleh EVOS Icon. Tapi balik lagi invasi ini dua ya bener-bener adu gebuk mulu, tapi gak gerak-gerak. Yang menggerakkannya itu seorang botol. Udah kelihatan ya berbeda dan juga berpindah secara rotasinya. Tapi balik lagi Haritnya pun juga sadar. Ini nggak boleh, ini Nathan harus dicegat, nggak boleh tarik ke late game. Kalaupun tarik ke late game, kita pun harus lebih kuat. Balik lagi Drew mencari informasi, mana tahu bisa nge-pick off lagi. Balik lagi, yang menjadi paling depan ada Aleva. Dan sekarang, oke. Tabrak. Gimana kayaknya Speechless sudah mulai tertahan, sudah bahkan satu buff Regis Glacier dengan adanya Glorious Pathway sudah mulai di-pop up kembali, namun belum adanya yang tumbang dan seluruh source skill sudah mulai dibuka dari semuanya. Oke, resource lo keluar, tidak boleh maksa. Balik lagi, tarik, slow down temponya, ngambil kesempatannya. EVOS Icon coba ingin mendapatkan lagi farmingan, tetap fokus tentunya, nggak boleh kasih lepas. Dan sudah beranjak hampir saja mendapatkan 2000. Tapi turret di bawah hancur ternyata. Secara perlahan-lahan satu persatu emang udah dapet. Dan kebetulan ini tidak ada efek mirroring juga, karena tahu kalau misalkan neutral objektif emang perlu disabarin. Bahkan tidak ada jungle yang dapat bisa ditolong ataupun juga diinvasi. Dan bahkan dari Flozy pun juga hanya bisa mengarang bebas menunggu waktu. Dan kalau misalkan udah posisi seperti itu, teman-teman dari EVOS Icon tentunya bisa setup lebih lanjut di dalam turtle-nya. Iya, apalagi memang sekarang dari EVOS Icon mereka juga sudah mulai bergerak ke arah sana ya. Sementara itu kali ini Pendekar Esports yang sudah mulai bersiap, tapi ternyata kayak di botol mampu untuk memberikan satu poin eliminasi, dan Jayski yang terhimpit sudah, dimana 3 pemain dari Pendekar Esports yang harus mundur karena DPZ ternyata menjadi sosok pengancam mereka. Flozy hampir aja dengan fracture, masih pengen lanjut. DPZ hanya zoning untuk melihat, tapi Aurora lah yang di copy Frigid Glacier ya. Balik lagi, mereka cukup aman. Flozy coba mendapatkan kesempatan kali ini, tapi tidak apa-apa. Kita ngomongin sedikit dengan in-game equipment by Dunia Games. So far dengan gold lead-nya yang mereka bisa mendapatkan ini 2K, ada perbedaan dikit tapi masih menjadi item pecahan. Belum ada power item spike, tetapi beberapa item yang emang dasar sudah mulai muncul kayak Hunter Strike, si Albert, dan juga tentunya ini rata-rata emang dipakai buat respect lah ya, Heptasis, sorry. Dan dari sana alfanya pun juga udah jadi mulai ke arah sustain juga. Itu udah ada Warex, sudah ada Queen Swing. Tapi kalau mau ngomongin dua jungle ya emang udah ada saling adu aja. Flozy hanya bisa menunggu momen. Ketika teman-teman dari Pendekar Esports bisa membuka momen untuk dia, area buat dia, itu bakalan jalan terus menerus. Sedangkan teman-teman dari EVOS Icon, mereka bakalan maksa untuk mengambil dari team fight-nya itu juga. Dan sekarang juga EVOS Icon nih, mereka perlahan-lahan udah mulai nih melakukan perlawanan juga dengan membuat battle-nya ini gak bisa untuk bergerak secara leluasa juga di lini bagian bawah. Sementara itu dari segi orange buff yang terus-terusan diganggu oleh Aleva, walaupun ya memang di sini Floss masih bisa untuk dapetin satu buah orange buff-nya, tapi ternyata Drew yang tertangkap sudah, bahkan kali ini Drew harus tumbang di arah segi bagian mid lane. Satu buah eksekusi yang begitu kejam bisa dilakukan di tangan EVOS Icon. Bahkan sekarang Wajan kali membuka satu buah team fight kembali, dan bahkan Aleva yang ternyata kali ini tidak mampu bertahan terlalu lama lagi. 4 pemain dari EVOS Icon masih terlalu kuat, dan bahkan killing spree diambil dari Gun. Oke, akhirnya mendapatkan kesempatan kali ini. Teman-teman dari EVOS Icon memberikan pressure yang cukup bagus, dan mereka masih bisa lanjut di fight ini secara high ground defense. Balik lagi, teman-teman dari Pendekar Esports seharusnya bisa, tapi hanya crucialnya itu untuk bottle. Jangan sampai ada bottleneck damage yang ada di sini. Tidak bisa di-connect secara full untuk EVOS Icon. Dan kalau udah mendapatkan spesies seperti ini, sangat-sangat enak untuk mendapatkan banget, bahkan ini free giveaway buat mereka. Wah, ini EVOS Icon mereka udah pegang kendali banget sih. Mereka udah dapetin sekarang dari segi Lord-nya. Dan sekarang juga semakin mempersulit lagi pastinya keadaan dari Pendekar Esports ketika memang botolnya memang tidak bisa untuk disentuh ya, bahkan dengan hanya 2 poin eliminasi. Tapi Speechless nih yang sekarang belum bisa menjadi stopper, entah itu untuk Inaya ataupun untuk DPZ. Dan DPZ yang selalu bisa mengoptimalkan dari segi IMU-nya, ini membuat permainan dari EVOS Icon bisa berjalan secara lancar hingga mereka bisa mendapatkan loot yang saat ini. Slowly but surely yang emang diambil terus-menerus cara mereka main. Tapi balik lagi, tidak boleh narik terlalu lama, karena kalau misalkan udah ada Nathan, yang pastinya late game itu sangat-sangat mengerikan.
Apalagi memang sekarang keadaannya Drew yang susah banget kan buat culik siapapun. Jayski bahkan Aleva tertahan sudah kali ini, dan Aleva hanya men-trigger beberapa source skill dari Pendekar Esports. Bahkan ingin nge-combo fracture untuk ke arah DPZ itu tidak cukup. Lordnya pun sudah mulai menghancurkan, tapi belum ada efek tabrak yang mengingat entropinya telah dipop untuk menghancurkan saja. Tapi Glorious Pathway-nya right on point, dari belakang ke samping semuanya bisa ke slow, tetapi tidak cukup untuk menghancurkan pasif dari mid base turret. Wah, bahkan sekarang satu persatu turret dari Pendekar Esports sudah mulai hancur ya satu persatu. Tinggal gimana caranya kayak ini pertahanan dari Pendekar Esports bisa lah untuk memperpanjang dari segi permainannya ya. Karena ini sebetulnya terlalu cepat loh untuk EVOS Icon kalau misalkan mau in-game. Dan kalau kita ngomongin secara in-game benar agak lumayan cepat, tetapi kalau misalkan itu udah gold perbedaan seperti itu benar-benar bisa dinamakan PR sekali ya. Tapi tidak melupakan pressure tetap diberikan, masih menunggu Lord buying time balik lagi. EVOS Icon kayaknya emang harus lebih berhati-hati, tapi seperti sekarang yang berhati-hati itu ternyata Pendekar Esports. Drop itu keluar, Glorious Pathway untuk slowdown, dan juga pakai Prejigilation terkena ke arah 2. Tidak cukup untuk menumbangkan, tetapi cukup untuk buying time. Balik lagi teman-teman dari EVOS Icon, mainnya sabar, mainnya pressure, dan sedangkan teman-teman dari Pendekar Esports tidak bisa keluar dari posisinya. Stand up freeze, masih ada Winter, tetap aja distribusi damage yang lumayan banyak, tetapi itu tidak cukup. Balik lagi, satu momen tidak cukup untuk membalikan keadaan teman-teman dari Pendekar Esports. Wah, dan sekarang Pendekar Esports mereka bisa keluar ya setidaknya dari segi posisi aman mereka. Dan Speechless yang menjadi pembuka itu dia dengan adanya Frigid Glacier yang buat para pemain dari EVOS Icon harus terpukul mundur. Sementara dengan adanya space yang diberikan oleh EVOS Icon, hati-hati loh, ini bisa menjadi moment of truth untuk Pendekar Esports. Oke, selain dari itu kesempatan tentunya teman-teman dari Pendekar Esports bisa masih mendapatkan buff funnelingnya ke arah Flossy dan juga Bottle. Balik lagi, mereka harus memilih salah satu. Tapi kalau untuk tarik ke late game, yang menjadi sebuah PR adalah bukan masa gold funneling doang. Siapa yang sebenarnya bisa lebih sustain? Tapi kalau kita ngomongin dengan line up-nya teman-teman dari Pendekar Esports, sure mereka lebih sakit, tetapi nggak setebal teman-teman dari EVOS Icon. Lord telah muncul juga, sudah mulai ngambil, tapi masih ditarik ulur untuk Lord Dance-nya. Dan EVOS Icon kayaknya mereka nih mau coba nih pancing para pemain dari Pendekar Esports agar masuk ke arah dari segi Lordnya. Tapi sayangnya Pendekar Esports mereka nggak terpancing sama sekali ya. Bahkan mereka memilih untuk mundur dan mereka milih untuk melakukan defensif terlebih dahulu karena terlalu cukup lumayan bahaya kalau misalkan mereka paksa buat team fight-nya, satu persatu pemain mereka hilang. Ini bahkan bakal jadi kesempatan besar untuk EVOS Icon. Oke, malah di steal ya, ultimate-nya udah siap-siap tuh DPZ. Apapun yang terjadi, Lord-nya akan masuk 2 Divine. Finally diambil ternyata. Kita ngomongin gaya equipment lumayan banyak yang lumayan di forceful-kan, tapi seperti tim fight ini banyak sekali yang di forceful-kan perlu dikeluarkan. Dari Glorious Pathway sudah ada ngincer ke belakang, belum bisa damage, tetapi Naya sudah membuka zaman force dan juga kiblatnya sudah hancur. Wah, lihat arah mid lane-nya yang betul-betul sekarang sudah mulai kosong melompong. EVOS Icon mereka seharusnya bisa untuk menembus ya, tidak terlalu sulit, tapi ternyata pertahanan dari Pendekar Esports cukup lumayan kuat juga. Apalagi dari segi in-game equipment by Dunia Games dan juga kekuatan dari Starlium Sight dan juga Holy Crystal. Ini masih bisa untuk menjadi fondasi utama untuk Bottle yang saat ini belum tersentuh sama sekali dengan 2 poin eliminasi. Dan bahkan dari Flase ini dia coba banget sih buat manfaatin bahkan dari segi Hunter Strike dan juga Peter of Given-nya. Gimana caranya biar bisa tersalurkan secara maksimal, cuman momentumnya belum dapat aja. Oke, Glorious Pathway dibuka dan bahkan Prejigilation-nya langsung ditarik masuk. Untung saja ada Drew yang bisa nge-stop teman-teman dari EVOS Icon untuk maju ke depan. Bahkan zaman force sudah di-trigger. Banyak sekali yang resource skill telah keluar, tetapi sepertinya timingnya kurang perfect. Wah, ini lihat, ini permainan dari EVOS Icon, mereka terus-terusan paksa sih buat Pendekar Esports-nya keluar dari segi teritori nyaman mereka, tapi sayangnya Pendekar Esports ini cukup lumayan bersabar ya, mereka nggak mudah juga untuk kepancing, dan sekarang tinggal gimana caranya Aleva bisa pancing setidaknya dari Jesky-nya aja dulu, agar memang dari segi kuantitasnya Pendekar Esports ini tidak diunggulkan. Oke, yang berada di posisi yang seperti sekarang, mereka tentunya mencari kesempatan secara baik-baik. Teman-teman dari EVOS Icon masih melihatkan, mana tahu ada peluang masih bisa pick off satu, tapi balik lagi apa yang diomongin di awal, Tatanya udah mulai sakit.
Bahkan Alepa aja gampang banget itu tuh HP-nya digrogotin sama Nathan ya. Jadi udah harus lebih berhati-hati lah ya. Iya, apalagi posisi dari botolnya bagus banget tuh. Di belakang, terus kalaupun memang dia di depan, itu selalu ada backup yang datang. Dan sekarang memang dari EVOS Icon, mereka coba buat cari space juga. Jayski yang udah mulai kepantau dan purple buff ini akan dicuri ternyata oleh EVOS Icon. Iya, again buying time yang dilakukan, apapun yang bisa didapetin sama EVOS Icon diembat aja. Botol membuka entropinya, berharap ada orang di sana tapi tidak apa-apa. Mereka sudah mulai mencarikan kesempatan. Lordnya akan hidup lagi. Lord Camp by Dunia Games sudah ready. Tentunya akan ada team fight untuk EVOS Icon. Dan sekarang Lord yang seharusnya bisa diambil ya di tangan dari EVOS Icon. Sementara itu Pendekar Esports mereka ditahan pastinya, bahkan Ru tidak mampu juga untuk menjangkau ke arah Lordnya. Dan inilah dia jawaban, Lord kembali di tangan EVOS Icon, semakin mempersulit keberadaan dari tim Pendekar Esports, apalagi sekarang dengan adanya Lord yang dibawakan lagi oleh EVOS Icon. Oke, EVOS Icon satu persatu sudah mendapetin neutral objective-nya, udah juga minionnya dijalanin terus. Tapi gimana pun teman-teman dari Pendekar Esports masih bisa. Dan DBZ sangat-sangat sabar itu, sengaja banget ngincer tuh Speechless. Kalau misalkan emang udah ada, ya udah kita fokus aja. Ternyata Valentina ini dia tidak pusing, dia mau copy ke siapapun, apapun yang terjadi, yang penting kita ada Frigid Glacier karena dia tahu dari EVOS Icon secara damage mereka sudah cukup. Dan sekarang Lord yang sudah mulai berjalan juga di arah sisi mid lane. Apakah ini akan menjadi akhir untuk EVOS Icon? Karena pastinya Pendekar Esports mereka akan coba untuk bertahan semaksimal mungkin. Oke, semaksimal mungkin adalah kesempatan mereka kali ini. Entropy telah terbuka. Kecil play yang muncul udah ada. Jayski hampir aja terstun, tapi Flossy mampu untuk nge-clear out Lordnya. Teman-teman dari EVOS Icon masih menjalankan wave-nya. 3 base turret akhirnya bisa hancur, tapi Oliva menjadi target utama di sini, masih bisa mundur ke belakang. Frigid Glacier mengena ke satu orang, 2 Speechless. Dengan pasifnya masih ada. Akhirnya ada killing spree dan juga Naya full fokus di sini, shutdown dan juga pakai killing spree untuknya. Unstoppable dan juga last base terbuka. EVOS Icon tidak memberikan kesempatan untuk Pendekar Esports. 2-0 bersih malam ini. Wah, inilah dia 2-0 yang pertama untuk hari ini EVOS Icon. Mereka mampu mengaung sekencang-kencangnya sang macan putih yang ternyata mampu untuk menaklukkan Pendekar Esports. Oke, dan akhirnya kita bisa lihat streak-nya sudah di break. Tidak satu sama, tetapi ternyata 2-0 untuk malam kali ini ditutup bersih oleh EVOS Icon. Nah, gara-gara ini ada standing yang dapat diubah juga tentunya. Iya, kembali lagi kita tidak akan menyaksikan satu sama yang terjadi ya. Tapi inilah dia ternyata sang pemecah